Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resya Tira Fikrisya dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran terkait pendidikan anti korupsi. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya atau materi inti, izinkan saya untuk membacakan daftar isi dari video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian korupsi, yang kedua adalah dampak negatif, yang ketiga adalah nilai-nilai anti korupsi, dan yang terakhir adalah pencegahan korupsi. Pengertian korupsi itu sendiri secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti busuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi merupakan kata benda yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Berikut merupakan dampak-dampak dari korupsi. Yang pertama adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang kedua menurunkan kualitas sarana dan juga prasarana, yang ketiga menciptakan ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir adalah merusak kedisiplinan. Korupsi telah menjadi momok menakutkan bagi pembangunan sebuah negara. Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang korupsi atau kelas para pelakunya. Yang pertama itu adalah bureaucratic corruption. Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya itu para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut sebagai petty corruption. Yang kedua adalah political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, penjabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut sebagai grand corruption. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua adalah kepedulian. Arti peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan. Selanjutnya adalah kemandirian. Dapat dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Selanjutnya adalah kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Selanjutnya adalah keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Lalu ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Dalam kemauan terkandung ketakadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan juga pantang mundur. Selanjutnya ada kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan dengan tidak hidup boros atau sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang terakhir adalah keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab, atau sebagainya. Selanjutnya masuk ke dalam materi kebijakan atau prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga adalah kebijakan, yang keempat adalah kewajaran, dan yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Terdapat contoh-contoh perbuatan anti korupsi. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak memanipulasi data atau fakta yang ada pada suatu pekerjaan. Dan yang keempat, bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Sebagai warga negara, kita dapat melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap tindak korupsi. Yang pertama dengan meningkatkan pendidikan etika atau nilai-nilai integritas. Yang kedua adalah penguatan hukum dan juga pengawasan. Yang ketiga adalah pengenalan keterbukaan dan juga akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran sosial. Di lingkungan sekolah, siswa dapat menerapkan aktivitas seperti berlatih melalui kantin kejujuran dan juga berlatih mengoreksi tugas sendiri. Sebelum video pembelajaran ini berakhir, saya telah membuat lagu yang dapat dijadikan sebagai bahan pengingat atau acuan dalam menerapkan sikap atau nilai-nilai anti korupsi. Lagu yang saya ciptakan ini menggunakan lagu kanak-kanak yang berjudul Pelangi. Korupsi harus dihindari. Korupsi harus dibenahi, jujur tanggung jawab, peduli mandiri, itu nilai utama anti korupsi. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dalam penyampaian materi ataupun hal lainnya. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.